Kami datang kepadamu untuk supaya kami diajar mengerti setiap rencana dan kehendak-Mu bagi kehidupan kami. Dan kami membuka hati dan pikiran kami pada malam hari ini untuk diisi dan ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Baik kami kaum dewasa yang ada di ruangan ini maupun anak-anak kami yang ada di ruangan bawah, bersama dengan Ibu Anis dan teman-teman. Tuhan berkati kami. Tuhan akan tolong kami semua supaya memahami firman Tuhan dengan baik, sehingga kami bisa menerapkannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu yang penuh kelemahan dan kekurangan serta ketidaksempurnaan, Tuhan sempurnakan di bawah kaki salib-Mu, dan kuasa serta otoritas-Mu melindungi kami sekalian pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, silakan anak-anak untuk mengikuti Ibu Anis akan belajar bersama-sama di aula bawah untuk anak-anak khusus SD ya. Yang SD silakan untuk mengikuti Ibu Anis belajar di aula bawah. Baik, shalom. Selamat malam Bapak Saudara. Senang sekali kalau kita boleh kembali bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan hari ini firman Tuhan akan diambil dari Lukas 24 ayat 13 sampai dengan 23. Silakan Bapak Ibu dan Saudara untuk membuka Alkitab Saudara, Lukas 24 ayat 13 sampai dengan 35. Kalau Saudara hari ini tidak punya Alkitab, gereja menyediakan Alkitab yang sangat bagus. Ada indeksnya, warnanya pinggirannya emas. Kalau Saudara ingin punya Alkitab itu, harganya sangat mahal Saudara. Tapi Saudara bisa mendapatkan gratis untuk setiap keluarga satu. Tapi kalau Saudara merasa bahwa Saudara perlu punya Alkitab secara pribadi, gereja akan memberikannya. Lewat kota ya. Jadi kota yang akan memberikan itu telah disalurkan lewat gereja. Silakan Bapak Ibu dan Saudara yang belum punya Alkitab atau tidak punya Alkitab, silakan untuk mendapatkan Alkitab secara cuma-cuma. Sangat bagus, harganya mahal, tetapi kita bersyukur ada orang-orang yang sangat mengasihi kita dan mengasihi gereja ini, mengasihi pelayan-pelayan kita di tempat ini dan memberikan Alkitab itu secara cuma-cuma. Nanti silakan Saudara bisa mengambil setelah kebaktian ini atau kalau hari ini. Kalau sekarang Saudara nggak bawa Alkitab, Saudara boleh ambil di belakang untuk nanti dibawa pulang. Tapi ingat, Alkitab itu harus dibaca ya Saudara, harus dibaca dan menjadi penuntun kita untuk menjalankan kehidupan ini. Baik Bapak Ibu dan Saudara, saya ingin kembali menyampaikan firman Tuhan dengan judul kembali melayani Yesus. Kembali melayani Tuhan Yesus. Judul ini mengacu kepada dua hal penting untuk kita pahami bersama-sama saat ini. Ada orang-orang yang sengaja tidak melayani Tuhan Yesus, tetapi juga judul ini mengacu kepada kita supaya kita memiliki sesuatu yang akan kita pakai untuk kembali melayani Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saya ingin mengajak Saudara untuk membuka dari Lukas 24 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-35. Kalau Saudara, karena ayat ini cukup panjang, saya tidak akan membacakannya untuk Saudara sekalian. Tetapi Saudara bisa membacanya sendiri. Dan cerita singkatnya begini Saudara. Setelah Tuhan Yesus disalibkan, lalu dikuburkan, lalu mengalami kebangkitan, dua orang murid Yesus pulang ke kampung halamannya. Pulang ke kampung halamannya ke Emmaus. Sepanjang perjalanan itu mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang terjadi. Di tengah jalan mereka bertemu dengan Tuhan Yesus. Tetapi mereka tidak tahu itu Tuhan Yesus. Alkitab mengatakan ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Mereka tidak bisa melihat bahwa orang yang bercakap-cakap itu adalah Tuhan Yesus. Jarak dari Yerusalem ke tempat tujuan mereka yaitu ke Emmaus itu kira-kira 7 mil. 7 mil itu kira-kira 12 km Saudara. Ya kira-kira 12 km. Mereka berjalan dan sepanjang perjalanan itu, sepanjang jalan kenangan itu Saudara, mereka bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus, tetapi mereka tidak bisa melihat bahwa itu Yesus. Dalam percakapan itu Tuhan Yesus pura-pura Saudara.
pura-pura tapi tidak berdosa ya. Tuhan Yesus bertanya, apa yang kamu percakapkan? Dua orang murid ini, yang satu bernama Kleopas, yang satu tidak disebutkan namanya, mengatakan, apakah hanya engkau orang yang tidak tahu semua kejadian ini? Lalu mereka menceritakan bahwa kami punya guru yang luar biasa, kami punya guru yang hebat, pengajarannya begitu membangkitkan semangat orang, dan dia membuat banyak mujizat, dia membuat 5 roti dan 2 ikan bisa memberi makan banyak orang, dia menyembuhkan orang sakit, membangkitkan yang lumpuh, menceritakan yang buta, membuat orang tuli berjalan, orang tuli mendengar, dan yang lumpuh berjalan. Tetapi guru-guru kami, ahli-ahli Taurat, pemimpin-pemimpin agama menangkap dia dan menyalibkan dia. Lalu kami mendengar bahwa dia bangkit, tidak ada dalam kuburnya. Lalu Tuhan Yesus mengatakan sesuatu yang luar biasa kepada murid-muridnya. Saudara perhatikan ayat yang ke-25. Alkitab mengatakan demikian. Lalu Yesus berkata kepada mereka, hei kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaan? Lalu Yesus mulai menjelaskan seluruh kitab nabi, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi. Tuhan Yesus menjelaskan itu semua. Dan tidak terasa perjalanan yang 12 km ini, saya tidak tahu apakah saudara pernah berjalan 12 km. Tetapi saya pernah ketika di desa. Saya belum punya kendaraan, saya melayani merintis gereja di kota. Ya, ketika waktu itu saya tinggal di sekali Beji, namanya itu sebuah desa kira-kira 12 km dari kota Salatiga, saudara. Saya tidak belum punya kendaraan. Waktu itu saya ada pelayanan di kota, dan pelayanan itu sampai malam. Saya berharap ketika malam mau pulang diantarkan jemaat sana, tapi ternyata tidak. Saya berjalan mencari ojek, tidak ada karena sudah malam, sekitar jam 10 malam. Jadi saya berjalan, saudara. Perjalanan itu saya tempuh kira-kira 1,5 jam, berjalan 12 km. Nah ini mungkin sama, 12 km itu mereka menempuh dalam waktu mungkin 1,5 sampai 2 jam. Dan di perjalanan itu Tuhan Yesus menjelaskan semuanya. Lalu mereka sampai ke Emmaus. Di situ dua orang murid ini menjalani Yesus. Ketika Yesus memecahkan roti itu, Alkitab memberitahukan sesuatu juga yang luar biasa. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal Yesus tepat. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Dan murid-murid itu berkata, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada mereka? Mereka baru sampai ke Emmaus. Perjalanan yang 12 km itu, yang 7 mil itu, mereka baru sampai ke Emmaus, hanya beristirahat sebentar. Lalu mereka kembali ke Yerusalem, saudara. Kembali ke Yerusalem untuk bertemu dengan murid-murid Yesus yang lain. Mereka tidak jadi pulang kampung, saudara. Ya, saudara, ini yang dua orang murid ini yang mereka lakukan. Mereka kembali melayani Yesus. Nah, untuk kembali melayani Yesus, apa yang harus kita lakukan, saudara? Hari ini saya ingin menyampaikan 4 hal penting untuk kita sekalian berdasarkan nas ini. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah keteguhan. Perhatikan ayat 13 sampai dengan ayat ke-14. Di situ dijelaskan bahwa murid-murid Yesus ini pergi ke Emmaus. Walaupun Alkitab tidak mengatakan apa yang membuat mereka pulang, tetapi kita tahu dalam kisah selanjutnya kita bisa tahu bahwa mereka kecewa, saudara. Mereka tidak memiliki apa lagi. Mereka kecewa dengan situasi dan kondisi yang terjadi. Guru mereka yaitu Yesus Kristus yang semula mereka ingin jadikan sebagai pemimpin mereka, akhirnya harus ditangkap oleh para imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat dan disalibkan. Mereka kecewa karena
Bukankah ini yang sering terjadi di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan pelayanan kita? Ada banyak orang-orang yang kecewa, ada banyak orang-orang yang dikecewakan dengan situasi dan kondisi karena tidak sesuai dengan harapan, tidak sesuai dengan pemikiran mereka. Bagian ini mengajarkan kepada kita supaya kita teguh dalam pelayanan, supaya kita teguh dalam mengikuti Yesus. Walau terkadang mengikuti Yesus itu kita mengalami kesulitan, kita mengalami persoalan, kita mengalami masalah, kita mengalami mungkin kemiskinan, intimidasi, dan mengalami berbagai macam hal yang tidak menyenangkan. Kalau mengikuti Yesus itu diidentikan dengan mendapatkan kelimpahan, betapa kasihannya Rasul Paulus. Hidupnya berakhir di penjara. Dia adalah rasul yang begitu setia mengikuti Tuhan Yesus, tetapi dia mengalami berbagai macam kesulitan. Oleh karena itu, saudara, sekalipun kesulitan, persoalan, masalah, mari kita akan tetap memiliki keteguhan. Kadang ketika kita melayani kan kita tidak mendapat ujian, saudara. Kita tidak mendapat upah. Kita tidak mendapatkan penghargaan. Hari Rabu saya mengajak saudara untuk mengikuti gerakan 40 hari menyambut Pentakosta. Dalam 40 hari menyambut Pentakosta itu nanti akan ada renungan yang sedang saya siapkan. Ada edisi cetak, edisi PDF, dan edisi online. Jadi kalau saudara ingin mendapatkan edisi cetak hari Rabu, silakan untuk datang dalam persekutuan doa di gereja di tempat ini jam 6 sore. Nanti akan saya bawakan. Setiap hari kita akan membaca dua halaman seperti ini ya saudara, 2 halaman. Sekaligus membaca Alkitab. Nanti kita akan menemukan tujuan hidup kita itu apa? Apa sih yang harus menjadi tujuan hidup kita? Ya, saya harap saudara mengikuti gerakan ini. Kalau saudara punya WA, punya terkoneksi dengan internet, saya bisa kirimkan dalam bentuk PDF maupun e-book ya. Akan saya kirimkan ini. Nah, saudara yang saya bilang kembali kepada bagian ini, seringkali kita tidak mendapatkan penghargaan di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Seringkali kita tidak mendapatkan penghargaan di dalam pelayanan kita, dalam bentuk uang, dalam bentuk ujian, ya. Tetapi mari kita akan kembali kepada bagian ini. Sekalipun kita tidak mendapatkan semua yang kita harapkan, sekalipun semuanya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan dan kita pikirkan, mari kita akan memiliki keteguhan di dalam kehidupan kekristenan kita, di dalam pelayanan kita. Ini yang pertama, kembali melayani Yesus. Milikilah keteguhan ketika ingin melayani Tuhan Yesus. Yang kedua adalah pemahaman. Melayani Tuhan itu bukan sekedar kita melayani saudara, tapi kita harus punya pemahaman yang benar. Apa tujuan melayani? Apa tujuan kita melayani Tuhan? Kita harus tahu dengan jelas sumbernya dari mana, supaya kita tahu, supaya kita memiliki pemahaman yang benar. Sumbernya dari Alkitab. Kalau pelayan Tuhan tidak pernah membantu masyarakat, maka pelayanan saudara adalah pelayanan yang asal-asalan. Kalau saudara tidak pernah menggumuli firman Tuhan, tidak pernah menyelidiki Alkitab, saudara rajin membaca berita-berita online, saudara rajin membaca media sosial, tetapi kalau saudara tidak membaca Alkitab, maka pelayanan kita adalah pelayanan yang tidak punya tujuan dan akhirnya tidak berdampak untuk kehidupan kita, bahkan untuk kehidupan orang yang kita layani. Oleh karena itu, saudara, kita harus memiliki pemahaman yang benar. Murid-murid Yesus ini, 2 orang murid ini mengikuti Yesus selama mungkin 3 tahun atau mungkin kurang. Mereka melihat Yesus membuat begitu banyak mujizat, mereka melihat pengajaran-pengajaran Yesus yang luar biasa, tetapi mereka tidak memahami itu dengan baik. Sehingga ketika Yesus harus disalibkan, Yesus mati, apa yang terjadi? Alkitab mengatakan
pikiran mereka, ya, pikiran mereka tertutup, mata mereka terselubung oleh sesuatu. Apa yang membuat kita tidak bisa memahami firman Tuhan dengan baik? Kekhawatiran, mungkin masalah, mungkin persoalan. Tetapi seharusnya itu bukan menjadi alasan bagi kita untuk memahami kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya ingin mengajak saudara kembali untuk mengerti isi firman Tuhan yang baik, membaca Alkitab, sehingga dasar-dasar pelayanan, dasar-dasar kehidupan, dasar-dasar aktivitas kita itu berdasarkan buku panduan yang benar, yaitu firman Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara yang sangat saya hormati, sekarang ini kita hidup dalam zaman yang luar biasa mudah. Kalau dulu saudara, kita ingin kontak dengan orang lain di lain kota, kita harus menulis surat. Ya, menulis surat, dan itu tibanya lama sekali. Saya pernah ketika SMA itu masih, ya mungkin bapak-bapak, ibu-ibu yang lebih tua dari saya pasti mengalami lebih pengalaman yang sulit, apalagi yang sudah lama tinggal di Papua ini. Tidak bisa tidak bisa terhubung, tidak bisa berkomunikasi dengan cepat dengan orang-orang keluarga-keluarga di luar pulau ini. Saya ketika SMA, ketika ingin menghubungi orang di luar kota, kita harus menulis surat. Menulis surat butuh waktu seminggu 2 minggu. Lalu mereka membaca, lalu dibalas, butuh waktu seminggu 2 minggu baru kita akan menerima balasan. Ya. Ketika kita ingin komunikasi dengan orang secara cepat, kita harus pergi ke wartel karena di rumah belum ada pasang telepon, atau mungkin telepon umum yang ada di beberapa titik di sebuah kota, pakai koin. Itu terkadang cepat sekali habisnya. Satu koin bisa hanya mungkin 1-2 menit saja. Tapi sekarang zaman sekarang sangat mudah. Kita bisa mendapatkan akses dengan cepat. Kita bisa mendapatkan semua informasi dengan cepat, baik informasi yang salah maupun informasi yang benar, dengan sangat cepat sekali. Dan kita bisa mendapatkan Alkitab dengan sangat mudah, sangat murah. Kalau dulu saya ingin punya Alkitab itu harus menunggu pembagian dari gereja. Ya. Tetapi sekarang kita bisa mendapatkan Alkitab dengan sangat mudah, sangat murah. Walaupun tadi saya mengatakan harganya mahal, itu mungkin satu Alkitab harganya 350.000. Tapi saya tidak percaya kalau kita benar ingin punya Alkitab, kita bisa membeli. Ya, pulsa saja sebulan sudah berapa, saudara? Pakai data kita itu sebulan sudah berapa? Atau kalau saudara tidak ingin punya Alkitab dalam bentuk buku, saudara bisa mendownload dalam handphone saudara. Dan kita bisa membaca itu semua dengan sangat mudah, sangat murah dimanapun dan kapanpun juga. Dan itu harus kita manfaatkan sebaik mungkin. Supaya apa? Kita memiliki pemahaman yang benar tentang firman Tuhan. Sehingga dasar-dasar pelayanan kita berdasarkan pemahaman akan firman Tuhan. Bukan berdasarkan ingin mencari pujian. Dan bukan berdasarkan mencari penghasilan atau penghidupan. Bukan berdasarkan ingin eksistensi diri, bukan berdasarkan untuk ingin dipuji atau ingin dihargai orang lain. Ya, gereja harus menghargai pelayanan orang, pelayanan para pemusik, singer, WR, khotbah, gembala sidang harus dihargai oleh gereja. Tetapi sebagai pelayan tidak boleh mengharapkan pujian, tidak boleh mengharapkan penghargaan. Karena apa? Kita sudah memiliki pemahaman yang benar tentang arti mengikuti Yesus dan melayani Tuhan Yesus. Ini yang kedua. Yang ketiga, mari kita akan perhatikan. Yang ketiga adalah keterbukaan. Keterbukaan terhadap apa, saudara? Pertama-tama keterbukaan terhadap firman Tuhan. Ada satu momen yang membuat murid-murid ini terbuka pikiran dan hatinya. Momennya apa? Ketika Yesus makan bersama-sama dengan mereka. Pikiran mereka baru terbuka ketika Tuhan Yesus mengajak mereka duduk makan
mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Perhatikan ayat yang ke-30. Disitulah mereka bisa terbuka pikiran dan hatinya. Ada sebuah tindakan Tuhan Yesus yang membuat pikiran dan hati mereka terbuka. Ketika mereka punya masalah, ketika pengharapan mereka tidak sesuai kenyataan, ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Tetapi ketika Tuhan Yesus mendemonstrasikan sebuah tindakan yang luar biasa, atau tindakan sebenarnya sederhana, tetapi berdampak luar biasa, yaitu Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Pikiran dan mata dan pikiran kedua murid ini terbuka. Bapak, Ibu, dan Saudara, setiap tindakan yang dilakukan oleh orang lain itu seharusnya mendorong kita untuk termotivasi di dalam pelayanan ini. Keterbukaan harus menjadi pemikiran kita. Terbuka terhadap apa? Terbuka terhadap saran, terbuka terhadap masukan, terbuka terhadap kritik. Ya, kalau orang nggak terbuka itu pada akhirnya apa, saudara? Tersinggung, nggak mau melayani lagi, meninggalkan Tuhan. Tidak, kita harus terbuka. Tindakan Yesus itu membuat kedua murid itu pikirannya terbuka, sehingga mereka kembali lagi mereka ingin kembali lagi ke Yerusalem, ingin bertemu dengan murid-murid dan menjadi saksi akan kebangkitan Yesus Kristus. Ini yang ketiga. Yang keempat dan yang terakhir adalah semangat. Dan semangat, perhatikan, ketika murid-murid itu berbicara dengan Yesus, mereka tidak menyadari bahwa itu Yesus, tetapi mereka merasakan bahwa ketika Yesus berbicara, hati mereka berkobar-kobar. Hati mereka berkobar-kobar. Ada antusias, ada semangat, ada kerinduan yang besar untuk kembali menyaksikan kemurahan Tuhan. Ada semangat, saudara. Untuk bisa kembali melayani Tuhan yang kita perlukan apa? Semangat, saudara. Walaupun orang tidak memuji, kita harus tetap semangat. Walaupun orang tidak memperhatikan, kita harus semangat. Walaupun kita tidak mendapat penghargaan, kita harus semangat. Walaupun tidak ada yang mungkin memperhatikan setiap tindakan pelayanan kita, kita harus semangat. Dan pelayanan itu bisa dilakukan. Pekerjaan pelayanan itu bisa dilakukan dalam berbagai macam bentuk, berbagai macam cara yang ada di gereja ini maupun yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya ingin mengajak kita untuk memiliki semangat ketika kita menjalankan kehidupan kita bergereja dan menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, saudara, mari kita perhatikan ayat yang terakhir dari nas ini. Dikatakan demikian, lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Yesus pada waktu Yesus memecah-mecahkan itu. Semula mereka ingin pulang ke Emmaus dengan tujuan yang kita tidak tahu. Mungkin mereka ingin pulang kampung, mungkin mereka kecewa dan tidak mau lagi untuk menyaksikan kebangkitan Yesus Kristus. Tetapi ketika mereka berjumpa pribadi dengan Yesus, akhirnya mereka menceritakan sendiri. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, mari kita akan kembali melayani Yesus Kristus. Yang kita perlukan apa? Yang kita perlukan adalah keteguhan iman. Yang kedua adalah pemahaman yang benar. Yang ketiga adalah keterbukaan terhadap firman Tuhan. Dan ingat, firman Tuhan itu ada bagian yang menyenangkan. Kalau
Alkitab mengatakan itu seperti makanan bayi. Ya, ada yang menyenangkan, aduh ikut Tuhan Yesus itu diberkati, ikut Tuhan Yesus itu enak dan lain sebagainya ya. Tetapi ada makanan-makanan yang keras, saudara. Makanan-makanan yang keras, yaitu teguran. Alkitab mengatakan dosa adalah dosa. Alkitab mengatakan salah adalah salah. Alkitab mengatakan kalau itu tidak benar, dia tidak benar. Alkitab jujur menceritakan semua kisah kehidupan manusia, sehingga kita perlu terbuka terhadap firman Tuhan, firman yang lembut maupun firman yang keras. Dan yang keempat adalah semangat yang bertobat. Untuk bisa melayani Tuhan Yesus, mari kita akan memiliki semangat yang bertobat, berkobar-kobar di dalam kita. Bagaimana dengan kita sekalian, Bapak Ibu Saudara? Mari kita akan bersama-sama melihat kisah ketika Tuhan Yesus menampakkan diri di jalan Emmaus ini. Tuhan Yesus menunjukkan dirinya kepada Kleopas dan temannya. Mereka yang semula sudah patah semangat, mereka yang semula tidak lagi punya harapan, tetapi ketika mereka berjumpa dengan Yesus di tengah perjalanan yang 7 mil itu, mereka mengalami pembaharuan kehidupan, mereka mengalami kebangunan rohani, mereka mengalami revival, sehingga mereka berkobar-kobar, mereka kembali semangat, mereka segera kembali ke Yerusalem. 7 mil atau 12 kilometer yang mereka tempuh bukan sebuah jarak yang jauh. Mereka kembali dengan cepat-cepat untuk bertemu dengan para rasul dan mereka menceritakan pengalaman kepada rasul. Bagaimana? Mari kita akan menemukan firman. Mari kita akan tunduk kepala dan berdoa bersama-sama. Saya ingin mengajak saudara untuk kembali mengikut Yesus, bukan karena ada siapa di gereja, bukan karena apa yang gereja berikan, tetapi kita sungguh-sungguh mengikut Yesus karena kita ingin mengenal Dia secara pribadi. Hari ini kiranya pengalaman Kleopas dan pengikut Yesus yang lainnya akan mendorong kita untuk kita kembali sungguh-sungguh mengikut Yesus dalam setiap aktivitas kita. Tuhan, hamba-Mu telah berhenti berbicara, menyampaikan isi hati, tetapi Roh Kudus tidak akan pernah berhenti memberikan pengertian-pengertian yang baru kepada kami sekalian. Untuk itu Tuhan, tolonglah kami untuk kembali mengikut Engkau, melayani Tuhan dan pekerjaan di gereja. Meteraikanlah firman yang telah kami baca, kami dengarkan, dan kami renungkan pada malam hari ini. Kuat kuasa Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami sekalian. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa. Haleluya. Kiranya Tuhan